Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Kusumaning Tias, NIM 34 dari Pendidikan IPS Konsentrasi Sosiologi. Di sini saya akan membahas mengenai keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Langsung saja kita bahas yaitu pengertian perekonomian terbuka. Pada umumnya, perekonomian yang dianut negara di dunia adalah perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Perekonomian terbuka merupakan perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Lanjut, hubungan perdagangan internasional dengan perekonomian terbuka. Ekonomi internasional hubungannya menyangkut banyak bidang. Bidang-bidang itu dapat berupa pertukaran seperti pertukaran jasa, komoditi, modal, teknologi informasi dan komunikasi, serta bidang yang membawa akibat terjadinya hak dan kewajiban seperti hubungan utang piutang dan hubungan sewa-menyewa. Dua bidang besar yang penting dalam ekonomi internasional. Yang pertama, pertukaran jasa dan komoditi. Pertukaran jasa dan komoditi terjadi antara penduduk di satu negara dengan penduduk di negara lain karena adanya keperluan mereka untuk memperoleh jasa dan komoditi guna memenuhi kebutuhan hidup yang tidak selalu dapat mereka hasilkan sendiri. Atau jika dapat dihasilkan sendiri mungkin tidak efisien atau memerlukan biaya yang sangat tinggi atau waktu yang cukup lama. Hal ini antara lain yang utama itu disebabkan karena sumber daya alam pada setiap negara berbeda-beda, baik dalam jumlahnya maupun jenisnya. Di samping pertukaran jasa dan komoditi, setiap negara dalam rangka membangun ekonominya memerlukan jasa, teknologi, dan modal. Dua, pertukaran teknologi dan modal. Dalam rangka membantu menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya untuk pembangunan industrinya, teknologi yang dimiliki oleh suatu negara mungkin belum cukup canggih untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonominya, dan modal yang dimiliki oleh suatu negara mungkin tidak memadai. Jadi bagi negara berkembang, pemasukan teknologi dan modal dari luar negeri memegang peranan yang tidak kecil dalam usaha untuk membangun perekonomian mereka. Kegiatan ekspor dan impor juga menjadi sangat penting karena ekspor dan impor itulah yang menjadi alat penghubung perdagangan antara negara yang saling membutuhkan. Sehingga hubungan kedua sangat erat tanpa adanya kerjasama atau hubungan internasional, maka kegiatan ekspor dan impor tidak akan pernah terjadi mengingat tidak adanya interaksi atau komunikasi. Di samping itu, ekspor dan impor bertujuan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian suatu negara, khususnya bagi negara berkembang. Lanjut, yaitu penentu ekspor dan impor. Di dalam perekonomian terbuka, pembahasan yang sangat penting adalah mengenai ekspor dan impor, hingga keduanya digunakan sebagai alat sasaran keseimbangan yang berpengaruh pada pendapatan nasional. Untuk itu, perlu juga mengetahui faktor-faktor yang menentukan ekspor dan impor sebagai berikut. Faktor-faktor yang menentukan ekspor. Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila yang pertama, kemampuan suatu negara untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Maksudnya, mutu dan harga yang diekspor tersebut haruslah paling sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri.
cita rasa masyarakat di luar negeri terhadap barang yang dapat diekspor ke luar negeri sangat penting peranannya dalam menentukan ekspor suatu negara. Secara umum, boleh dikatakan bahwa semakin banyak jenis barang yang mempunyai keistimewaan yang sedemikian yang dihasilkan oleh suatu negara, maka semakin banyak juga ekspor yang dapat dilakukan. Pendapatan nasional dianggap bukan penentu penting dari ekspor sebuah negara. Ekspor akan secara langsung mempengaruhi pendapatan nasional, akan tetapi hubungan yang sebaliknya tidak selalu berlaku, yakni kenaikan pendapatan nasional belum tentu menaikkan ekspor oleh karena pendapatan nasional dapat mengalami kenaikan sebagai akibat kenaikan pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan penggantian barang impor dengan barang buatan dalam negeri. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Teknologi selalu menimbulkan perubahan-perubahan, penyebaran ilmu pengetahuan, serta penerapan dari ilmu pengetahuan dalam teknik-teknik berproduksi baru dengan biaya yang lebih murah, penemuan barang-barang baru juga misalnya dengan kemajuan teknologi suatu barang bisa mempunyai utility yang tinggi. Kesemuanya diproduksikan secara komersial sehingga dengan skala yang lebih besar dapat dihasilkan barang yang lebih murah. Hal ini berarti dapat ditekan terhadap barang yang kegunaannya lebih tinggi. Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat mengakibatkan perluasan ekspor atau bertambahnya jenis barang yang diekspor. Jika barang-barang ini mendatangkan kegunaan yang baru, maka dapat merubah pola atau arah perdagangan seperti halnya penemuan karet sintesis, pengaruhnya terhadap karet alam. Perkembangan teknologi juga dapat menaikkan mutu barang dan menaikkan permintaan luar negeri terhadap barang dalam negeri, sehingga para pengusaha atau sektor perusahaan dapat mengambil bagian dari mengekspor produk mereka ke luar negeri. Yang ketiga yaitu perubahan citra rasa penduduk luar negeri. Citra rasa atau selera masyarakat memang salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor ini. Karena para eksportir harus memerlukan peluang yang ada dan membuat peluang bisnis baru untuk memasarkan barang-barangnya yang tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Citra rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang dibuat dalam negeri juga tidak jarang karena mengikuti mode atau tren dari masa ke masa. Melihat dari seberapa menariknya barang tersebut di mata mereka atau seberapa penting dan bermanfaatnya barang tersebut untuk kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, daya saing di pasaran luar negeri. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, di antaranya misalnya karena kemajuan di negara lain, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sehingga menaikkan permintaan atas ekspor negara tersebut. Sehingga mau tidak mau, barang atau produk yang dibuat oleh para pengusaha dalam negeri harus bersaing dengan negara lain dengan sangat ketat. Hal ini juga berkaitan dengan kemajuan teknologi sehingga harus mendorong para pengusaha untuk membuat produknya lebih unggul dan lebih menarik. Pengusaha untuk membuat produknya lebih unggul dan lebih menarik daripada produk dari negara lain tersebut, walaupun jenis barangnya pun sama. Misalnya sama-sama memproduksi kerajinan tangan, maka pengusaha harus membuat kerajinan tangan itu memiliki kualitas yang tak kalah dengan yang ada di luar negeri, dengan bahan yang bermutu, motif yang menarik, dan juga harga yang cukup bersaing. Yang ketiga yaitu hubungan politik atau kerjasama antar negara. Hal ini dengan kesepakatan atas kerjasama yang telah dibuat antar negara
Dengan adanya kerjasama ini, maka kegiatan ekspor setidaknya tidak akan terhalangi oleh peraturan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku di setiap negara. Karena di setiap negara memiliki kriteria tersendiri bagi barang-barang yang akan diimpor. Penting bagi setiap negara melakukan kerjasama dengan negara lain, karena meskipun telah menjadi negara besar, ada kalanya sebuah negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat sendiri demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Lalu ada pula faktor-faktor yang menentukan impor. Yang pertama, pendapatan nasional. Yang kedua, perubahan citra rasa masyarakat atau kebutuhan dalam negeri yang belum terpenuhi oleh sektor dalam negeri. Yang ketiga, ada inflasi. Lalu yang keempat, yaitu kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang telah baik mutunya. Maksudnya seiring dengan perkembangan perekonomian membuat konsumen semakin cermat dan pintar memilih dalam menggunakan produk yang ada di pasaran. Pengalaman yang pernah dirasakan membuat kecermatan itu semakin tinggi. Produk-produk yang ada dalam pasar bukan hanya mencangkup produk-produk dalam negeri, tetapi juga mencakup produk-produk luar negeri. Sehingga para konsumen akan menilai dan menentukan produk mana yang lebih baik dan bermutu. Apabila sebuah negara mampu menghasilkan produk-produk yang bermutu dan berkualitas, maka kemungkinan masyarakat tidak akan berpaling kepada produk dari negara lain. Namun, apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan lebih berminat mengkonsumsi barang luar negeri sehingga permintaan akan naik dan menyebabkan pengimporan ke dalam negeri. Lalu sirkulasi perekonomian berasal dari 4 golongan seperti yang terlihat pada gambar, yaitu yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, dan yang terakhir luar negeri. Lalu ada beberapa syarat keseimbangan terbuka yang akan dijelaskan secara singkat. Yang pertama yaitu keseimbangan dapat diperoleh ketika penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, serta suntikan sama dengan bocoran. Yang kedua, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari barang produksi dalam negeri dan impor dari luar negeri. Lalu selanjutnya, keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka menyatakan pendapatan nasional adalah sama dengan pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga terhadap produksi dalam negeri, tabungan rumah tangga, pajak perusahaan dan individu yang dibayar, dan pengeluaran ke atas barang impor. Selanjutnya, perubahan keseimbangan. Perubahan pengeluaran rumah tangga, perubahan komponen-komponen suntikan, seperti I, G, dan X, dan perubahan komponen-komponen bocoran, S, T, atau M, mengakibatkan perubahan ke atas keseimbangan pendapatan nasional. Meningkatnya pengeluaran rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah atau ekspor akan menaikkan pendapatan nasional. Kenaikan pengeluaran agregat juga akan menimbulkan proses multiplier sehingga pada akhirnya menyebabkan pertambahan pendapatan nasional adalah lebih besar dari pertambahan pengeluaran agregat yang berlaku. Perubahan komponen yang meliputi bocoran S, T, atau M akan menimbulkan akibat yang sebaliknya dari yang ditimbulkan oleh komponen pengeluaran agregat. Kenaikan tabungan atau pajak atau impor akan mengurangi pendapatan nasional. Proses multiplier akan menyebabkan pendapatan nasional berkurang lebih besar dari kenaikan bocoran. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.